anak-anak, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik semua ya. Dalam kesempatan kali ini, Bu Agatha dan juga teman-teman Ibu, ada Pak Aloy, ada Bu Miswa, ada Pak Edi, ada Pak Mulat, akan mengajak anak-anak belajar dengan sangat menyenangkan ya tentunya. Dan tentunya dengan penuh semangat. Oke, bagaimana anak-anak pagi ini masih semangat kan untuk belajar? Nah, agar semakin semangat nih ya, Ibu pada kesempatan kali ini memiliki suatu cerita nih ya. Jadi, ceritanya ini berjudul Jadilah Pintar dan Rajin. Ceritanya begini nih. Dahulu kala, ada seorang penyihir bernama Fadra. Dia memiliki 2 orang murid bernama Idri dan Odra. Karena Fadra sudah semakin tua, Idri dan Odra saling bersaing untuk menggantikan posisi guru mereka. Pada saat itu, penyihir adalah profesi yang sangat penting nih. Penyihir membantu warga desa memperbaiki barang, menyembuhkan penyakit, mencari benda yang hilang, dan melakukan banyak hal lainnya. Karena itu, orang-orang sangat menghormati penyihir. Idri yakin dia akan menjadi penyihir yang baik. Dia berasal dari keluarga berada, tampan, dan juga rajin belajar. Dia selalu mencatat dengan rajin dan teliti semua yang diajarkan gurunya. Odra juga yakin dia akan menjadi penerus yang baik. Dia sangat kuat dan juga cepat. Suatu hari, Fadra hendak pergi mengumpulkan bahan ramuan ajaibnya yang hanya bisa diperoleh di bagian terdalam hutan. Idri dan Odra merasa ini kesempatan yang bagus untuk mengambil hati guru mereka. Maka keduanya mengajukan diri untuk ikut. Mereka berangkat pagi-pagi. Itu adalah perjalanan Idri dan Odra yang pertama ke dalam hutan. Mereka amat bersemangat. Mina, pembantu Fadra, juga ikut. Siang harinya, mereka merasa lapar. Odra segera berkeliling mencari buah-buahan untuk dimakan. Dengan kekuatan dan kecepatannya, dia berhasil mengumpulkan banyak buah dalam waktu singkat. Tapi ketika Mina melihat buah-buahan itu, dia langsung membuangnya. "Hei, kenapa kau lakukan itu?" tanya Odra. "Buah-buahan itu beracun," kata Mina. Lalu dia pergi mengumpulkan buah, bunga, dan akar-akaran yang bisa dimakan, lalu memasak makanan lezat. Malamnya, mereka harus mendirikan tenda. Idri mengajukan diri. Tapi ternyata tidak semudah yang dia kira. "Guru, bagaimana kalau aku menelepon agar ayahku mengirimkan tenda langsung jadi?" tanya Idri. Idri mengeluarkan telepon genggamnya, tapi tidak ada sinyal di hutan. "Ayo, kutunjukkan bagaimana caranya," kata Mina. Idri memandang Mina tidak percaya. Tapi Mina benar-benar berhasil mendirikan tenda-tenda itu. Saat tengah malam, mereka dibangunkan oleh suara hewan yang aneh. Di luar tenda terlihat seekor binatang yang sepertinya buas. Odra yakin akan kekuatannya, bersiap untuk bertarung. Tapi Mina menyuruhnya mundur. Dia lalu memetik beberapa daun berbentuk aneh dari sebuah pohon di dekatnya dan berjalan perlahan ke arah binatang itu. Binatang itu memakan daun pemberian Mina dan pergi. Keesokan harinya, mereka sampai di tujuan. Indri kagum melihat cara kerja Mina yang ringkas dan teratur. Ketika dia masih mempelajari buku catatannya, Mina sudah mengumpulkan banyak bahan dan memasukkannya ke dalam tempat-tempat berlabel. Dalam perjalanan pulang, Indri dan Odra menanyai Mina. "Mina, ini kan juga perjalanan pertamamu. Bagaimana kamu bisa tahu mana buah yang beracun dan tidak?" tanya Odra. "Aku mengamati hewan-hewan kecil di sepanjang perjalanan, lalu ku catat buah mana yang mereka makan," katanya.
Bagaimana dengan tendanya? Bagaimana kau bisa mendirikannya dengan begitu mudah? Tanya Indri. Aku membaca manual cara mendirikan tenda sebelum kita berangkat, kata Mina sambil tersenyum. Bagaimana dengan binatang aneh yang datang di malam hari itu? Tanya Audra. Bagaimana kau tahu dia hanya mencari daun aneh? Aku melihat beberapa binatang itu di sepanjang perjalanan. Mereka selalu mengunyah daun itu dan dilihat dari susunan giginya, mereka adalah hewan pemakan tumbuhan, jadi aku tahu hewan itu tidak berbahaya, jawab Mina. Fadra berbicara pada kedua muridnya. Jika kalian ingin menjadi penyihir, kalian harus belajar banyak dari Mina. Jika tidak, mungkin penyihir berikutnya adalah penyihir wanita, katanya sambil mengedipkan mata ke arah Mina. Audra dan Idri saling memandang. Pelayan yang sama ini tidak pernah mereka perhatikan, ternyata seorang gadis yang pintar. Mereka memang harus belajar banyak darinya. Nah, dari cerita tersebut, kita tahu ya anak-anak, bahwa kita harus rajin belajar. Nah, belajar itu harus dari diri kita sendiri, harus memiliki semangat yang luar biasa dari diri kita sendiri. Agar apa? Agar hasil belajar kita juga baik. Nah, kali ini Ibu Agatha dan juga teman-teman juga akan membahas mengenai motivasi belajar. Apa sih itu motivasi belajar? Nah, Bu akan memberikan penjelasan mengenai motivasi ya. Motivasi merupakan sebuah dorongan. Dorongan merupakan suatu gerakan jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam maupun dari luar diri siswa yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Meningkatkan motivasi belajar. COVID-19 telah menjadi pandemi, sehingga pemerintah di berbagai negara telah menerapkan lockdown atau karantina. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah membatasi kegiatan di luar rumah seperti kegiatan pendidikan yang telah dilakukan melalui pembelajaran online. Pembelajaran online dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh, di mana kegiatan belajar dan mengajar atau KBM tidak dilakukan secara tatap muka. Pada pembelajaran yang dilakukan secara daring, siswa-siswi dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan pendapat dan pemikirannya, sehingga dapat menyebabkan pembelajaran yang menjenuhkan. Jika semakin jenuh, siswa-siswi itu akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Maka dari itu, perlu pendorong atau motivasi untuk menggerakkan siswa supaya menjadi semangat belajar dan prestasi belajar bisa meningkat. Proses belajar yang diberikan kepada siswa-siswi dapat memahami apa yang kita sampaikan harus membuat peserta didik senang dan termotivasi untuk belajar. Tips meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, manajemen waktu. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah cara Anda membagi waktu Anda berhasil untuk Anda? Yang kedua, milikilah banyak akal, yaitu ketahuilah sumber daya dan berkeinginan untuk bertindak banyak akal. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang senang belajar, karena kebiasaan dan semangat mereka akan menular ke kita. Yang keempat, carilah motivator, yaitu orang yang berperan sebagai penyemangat, mentor dalam menjalani hidup seperti teman. Yang kelima, selalu optimis dan berpikiran positif. Ayo anak-anak, kita menyanyikan lagu Ayo Belajar.
Dari lagu di atas, apa pesan moral yang bisa kita ambil? Yang kedua, sebutkan contoh perilaku siswa yang tergambar di lagu tersebut. Yang ketiga, apakah kamu lakukan supaya termotivasi untuk belajar dengan baik? Yang keempat, apakah kamu sebagai siswa sudah melakukan kegiatan yang tergambar di lagu tersebut? Jelaskan dengan bahasamu sendiri ya.